Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kitri Ardianti dengan NIM 207200059. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran PowerPoint dengan mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MP Kim. Pertama yaitu formative assessment. Apa itu formative assessment? Formative assessment adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Formative assessment juga dilakukan ketika proses pembelajaran bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Jadi pada formative assessment ini penilaiannya itu dilakukan guru terhadap siswa. Nah, penilaiannya itu dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi ini bisa saja dicontohkan seperti kuis pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada yang namanya summative assessment. Summative assessment itu adalah penilaian rutin yang biasanya dilakukan di waktu tertentu atau setiap akhir satu satuan waktu. Jadi di summative ini penilaiannya itu ada pada akhir proses pembelajaran, ketika pembelajaran itu telah selesai, atau penilaian pada periode pengajaran. Contohnya seperti pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Selanjutnya yaitu peranan dan fungsi formative assessment untuk guru. Mengawasi pembelajaran murid. Jadi pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, guru bisa mengawasi bagaimana murid tersebut mengikuti proses pembelajarannya. Kemudian memastikan perkembangan murid, selanjutnya yaitu mengecek pemahaman murid. Jadi guru akan mengecek apakah murid tersebut sudah paham saat proses pembelajaran itu berlangsung atau belum paham. Kemudian peranan dan fungsi formative assessment untuk murid. Pertama yaitu mengevaluasi pembelajaran sendiri, kemudian membangun pengetahuan. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, murid pastinya akan ikut berpikir sehingga pemahaman atau pengetahuannya dibangun pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan belajar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian peranan dan fungsi summative assessment untuk guru, yaitu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran atau sejauh mana sudah mencapai pembelajaran unit pembelajaran. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Peranan dan fungsi summative assessment untuk murid. Nah, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian ada yang namanya hubungan konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Kualitas suatu tes hasil belajar adalah pastinya sangat ditentukan oleh kualitas item-itemnya. Tes hasil belajar yang berisi item-item yang berkualitas tinggi pastinya akan juga memerlukan yang namanya konstruksi butir soal yang berkualitas juga. Nah, hubungannya di sini di mana untuk mendapatkan kualitas suatu tes hasil belajar pastinya juga memerlukan konstruksi butir soal yang juga berkualitas. Nah, di dalam konstruksi butir soal tersebut yang harus dipenuhi agar kualitas suatu tes hasil belajar tadi baik, maka tes harus dapat mengukur hal-hal yang dipelajari dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku. Kemudian, tes tadi juga disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar mewakili bahan yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pertanyaan tes hendaknya disesuaikan dengan aspek-aspek tingkat belajar yang diharapkan. Kemudian tes hendaknya disusun sesuai dengan tujuan penggunaan tes.
Kemudian sebagai wacana tambahan, tes dapat disusun untuk keperluan pre-test and post-test. Selanjutnya ada yang namanya etika tes. Etika tes terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kerahasiaan hasil tes. Kerahasiaan hasil tes itu setiap dosen atau pengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya keamanan tes. Keamanan tes. Pada keamanan tes itu merupakan alat pengukur yang dapat kita gunakan secara profesional. Nah, dengan demikian maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batasan yang telah ditentukan oleh profesionalisme. Dengan demikian maka setiap pendidik harus dapat menjamin keamanan tes baik sebelum atau maupun sesudah digunakan. Kemudian yaitu interpretasi tes. Interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Nah, bila tes diinterpretasi secara tidak patut dalam jangka panjang akan dapat membahayakan kehidupan peserta tes. Selanjutnya itu penggunaan tes. Tes hasil belajar ini harus digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Tidak ada juga tes baku yang boleh digunakan di luar prosedur yang telah ditetapkan oleh tes itu sendiri. Sekian penjelasan materi tentang formative assessment, summative assessment, beserta peranan dan fungsinya, kemudian hubungan konstruksi butir soal dan kualitas tes hasil belajar, dan etika tes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.